Jadi ini bukan cerita orang biasa, Ibu. Makanya kalau dia begini bisa masuk surga tanpa hisab. Karena ini yang kita kaji adalah sholat dengan kualitas setingkat para nabi dan aulia. Ini nih, makanya begini dia. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Coba pikirkan kata-kata di bawah ini. Nah, ya. Mengucapkan. Namanya ini kan zikrullah ya yang kita bahas ini. Mengucapkan, menyebut, menghafal. Itu sifatnya fisik. Ya fisik ya, lidah. Ayo zikir. Nah, subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang menghafal, hafal ayat-ayat Al-Quran dihafal. Nah ini lidah nih, memorinya lidah. Ya. Nah terus mengerti, memahami. Ini kerja apa nih? Pikiran. Ya, mengerti, memahami, kerja pikiran. Nah, jadi kalau kita cuma subhanallah, 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 pikirannya nggak kerja. Tapi kalau kita ngerti yang diucapkan dan paham betul yang diucapkan, antara pikiran dan lidah, nah itu kerja sudah dua tuh. Ya, kerja pikiran, ya kerja pikiran dan kerja lidah. Tadabbur itu, nih tadabbur tuh lebih luas lagi dia. Menghayati, menjiwai, merenungi, menyadari, menginsafi, merasakan, meyakini. Itu tadabbur itu. Ya. Nah, ini namanya zikrullah. Jadi zikrullah itu ya luar biasa. Makanya kalau kita bilang tumakninah, tafakkur, tadabbur, ini yang terjadi di dalam diri kita. Jadi ini istilahnya kalau ini membongkar apa ya? Membongkar sesuatu yang tidak pernah dibongkar orang. Nah, kita bongkar sekarang. Nah, bayangkan yang Ibu lakukan dengan tadabbur itu kayak gini itu. Luar biasa dalam, luar biasa. Makanya orang-orang yang seperti ini biasanya hidayah tuh datang setiap hari. Ya kalau bahasa anunya kan ilham. Ya, nah ini. Ya, terus ini pahalanya tanpa batas, Ibu. Karena dalam banget kan. Dan tidak diketahui oleh malaikat sekalipun. Ini catatan ini langsung itu Allah Ta'ala itu. Karena ini benar-benar tersembunyi nih, apalagi tadabbur itu tersembunyi. Ya, ini tersembunyi sekali nih. Ini yang hanya tahu hanya Allah saja. Makanya nilainya sangat tinggi tadabbur itu. Nah, makanya sholat kita menjadi sholat berkualitas. Nah, gitu. Karena punya ini. Ya. Nah, ini yang membedakan orang sholat yang satu dengan orang sholat yang lain. Makanya kenapa disebut ada 6 jenis sholat. Ada sholat mabok, sholat munafik, sholat celaka, sholat khusyuk. Nah, khusyuk yang terpelihara dijamin masuk surga. Nah, karena ada ini sholatnya itu. Makanya ini jaminan surga ini. Nah, kemudian sholat daim yang memperbaiki akhlak. Nah, kalau dia begini sholatnya, akhlaknya lebih bagus dia. Nah, inilah yang kita sosialisasikan, dan sholatnya para aulia itu seperti ini. Nah, ini kita berjuang bertahap terus ada seperti itu, ya. Nah, sekarang tafakkur dan
tafakur tadabbur yang kita lakukan ini disebut zikir atau mengingat. Ya, mengingat di sini bisa menyadari, nah gitu. Ya, menyadari, menginsafi, meyakini, disadarkan kembali atau diingat kembali gitu. Itu namanya zikir. Zikir itu kan mengingat, diingat kembali, disadarkan kembali, diyakini kembali, diperbaharui kembali. Nah, ditingkatkan kembali, nah, kualitasnya. Ini bicara bukan bicara sholat orang biasa ini, Bu. Ini bicara, ya ini bicara kita sholat setingkat para nabi nih. Jadi ini bukan cerita orang biasa, Ibu. Makanya kalau dia begini bisa masuk surga tanpa hisab. Karena ini yang kita kaji adalah sholat dengan kualitas setingkat para nabi dan aulia. Ini nih, makanya begini dia. Karena itu orang-orang para salihin itu dia tahapannya ini. Makanya orang-orangnya sangat saleh dimanapun dia berada seperti itu. Nah, jadi kita lihat siapa kita, zikir kita kayak apa, posisi kita di mana, kita ngerti. Akhirnya kita akan menuju ke kualitas yang terbaik.